menyembuhkan ngompol itu seperti menyembuhkan orang dari cancer. Dia akan hidup kembali. Satu hal yang dia ucapkan bukan hanya terima kasih, tapi dia bilang bahwa dokter telah mengembalikan hidup saya. Dan untuk saya sebagai dokter, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast DSU, podcast Dokter Spesialis Urologi. Nah, untuk hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Budi Santosa, SPU. Nah, dokter ini senior praktek di Rumah Sakit Prof. Ngurah, dok ya? Betul. Dan juga ketua IAUI. IAUI itu Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Cabang yang Bali berarti, dok ya? Oke. Episode kali ini kita akan bicara sebuah kondisi yang sebenarnya cukup sering dialami oleh perempuan nih, dok, khususnya. Yaitu kencing beser. Cukup sering terjadi, cuma masih agak kurang dibicarakan secara terbuka. Betul. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang pernah mengalami urin yang keluar sedikit saat sedang batuk, bersin, melakukan aktivitas berat, atau saat ingin buang air kecil tapi belum sampai ke toilet, tiba-tiba udah beser. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang kencing beser ini bersama ahlinya. Karena sering terjadi pada saat setelah melahirkan dan saat usia sudah tua, banyak perempuan di luar sana, banyak teman-teman di luar sana yang menganggap bahwa ini adalah masalah yang sepele atau bahasanya memang sudah akan terjadi dan diikhlaskan. Nah, sekarang apakah benar kencing merembes itu merupakan bagian normal dari kehidupan? Apakah kondisi ini bisa diobati? Dan kapan seorang perlu memeriksa ke dokter? Mari kita ulik hari ini bersama Dr. Budi. Sekali lagi terima kasih dokter sudah hadir. Sama-sama. Saya Jose Angga Fernando. Salam kenal dokter. Jadi saya akan ngobrol bareng nih sama dokter karena di DSU ini kita ingin berbicara santai. Jadi mau bahasa yang mudah dipahami sama teman-teman di rumah sana, tapi tetap berdasarkan ilmu medis yang dokter miliki. Jadi langsung aja dok, kita masuk segmen pertama. Segmen yang di sini kita akan lebih mengenal apa sih sebenarnya kencing beser ini, kencing merembes ini. Jadi kalau bisa dokter jelaskan apa sih yang dimaksud dengan kencing merembes ini? Ya. Jadi begini ya, ngompol itu, ya istilah ngompol, beser, atau istilah medisnya inkontinensia. Mungkin kalau dengar istilah ngompol, bayangannya kita adalah, itu bayi. Ya. Bayi itu memang secara alami dia ngompol. Karena saat dilahirkan dia persarapannya, otot pelviknya, kandung kemihnya, semua harus berkembang dan melalui proses belajar sehingga sampai umur 5 tahun dia baru mampu untuk mengontrol kapan dia waktunya kencing. Tapi kalau kita menemukan istilah ngompol ini pada pasien dewasa, artinya dia sudah melewati fase belajar, fase alaminya, itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah, istilah dari ngompol atau inkontinensia itu definisinya adalah ketika urin itu keluar tanpa disadari atau tidak disengaja, atau istilahnya involunter. Jadi ada sesuatu yang salah dan itu bisa dikoreksi. Yang itu yang akan kita sampaikan bahwa ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat. Ketika masyarakat itu paham bahwa ngompol itu bisa disembuhkan, mereka akan datang ke fasilitas kesehatan. Oke, berarti kalau misalnya hanya kita anggap aja dirasakan cuma satu tetes nih, kayak sedikit nih, kayak kalau bahasanya kita kayak ngecerit aja, itu juga termasuk inkontinensia itu dok atau? Betul. Ya, inkontinensia itu istilah ngompol itu memang di masyarakat tuh sedikit risih untuk dibicarakan. Ya, hal yang stigma, tabu untuk dibicarakan. Justru yang banyak ngompol itu adalah ngompol yang ringan. Karena ngompol itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu yang tadi disampaikan, jadi keciprit istilahnya. Kalau dia tertawa, batuk, kemudian mengangkat barang berat, dia keluar urinnya. Itu sangat mengganggu. Dan ini yang banyak terjadi kasusnya di masyarakat, dan ini seharusnya kita koreksi, kita bisa sembuhkan.
Oh, ini insight sih buat saya dok, karena memang banyak banget yang kayak tertawa, apalagi kalau terlalu udah ngakak banget gitu kan dok, pasti aja, aduh sampai ngompol nih, berarti itu juga kecenderungan ke situ Itu berarti dok? tidak normal. Oh, berarti yang dulu-dulu ada di TV-TV kalau Ya, artinya sengaja kalau di... kamu ya seperti itu berarti kamu nggak ngomong. Oh no. Syukurnya belum dok dan jangan sampai. Oke dok, berarti kalau dari dokter nih, sepengalaman dokter, seberapa banyak sih kasus ini, apalagi khususnya untuk perempuan di Indonesia? Ya, memang kasus ngompol itu tidak terlalu di blow up, tapi berdasarkan bukti penelitian, jadi survei secara internasional, Continent Society, kemudian Perkumpulan Urologi di Indonesia mengadakan survei nih di community based tadi di masyarakat. Ternyata kalau kita lihat angka realistisnya ternyata diperkirakan jumlahnya mencapai 420 juta secara global. Banyak banget. Kalau kita bandingkan dengan diabetes, kalau diabetes banyak nggak pasien? Banyak banget. Diabetes sendiri secara global itu angkanya sampai 500 juta. Jadi sebenarnya beda tipis. Iya. Tapi diabetes itu muncul di permukaan. Kenapa? Karena masyarakat itu kalau dia melihat diabetes, ada gejala yang timbul, dia tahu ini adalah penyakit. Dia tahu bahwa penyakit ini harus dibawa ke rumah sakit, harus ditangani, ada solusinya, dan kalau tidak ditangani, itu akan terjadi komplikasi. Berbeda dengan ngompol. Kalau ngompol itu, sebagian banyak masyarakat itu menganggap itu aib, hal yang wajar, yang sudahlah bisa diterima aja. Mereka nggak sadar itu adalah disease atau penyakit. Mereka bahkan nggak tahu mau dibawa kemana. Misalnya saya ngompol nih, saya bawa kemana ya kalau ngompol itu? Ke dokter siapa? Dia nggak tahu. Kemudian mereka juga ragu-ragu apakah ngompol ini bisa disembuhkan apa enggak. Jadi ini istilahnya adalah silent epidemic. Jadi kasusnya banyak, tetapi mereka tidak datang ke rumah sakit, kemudian mereka menderita dalam diam. Iya, betul. Ini yang harus kita perbaiki. Berarti emang awareness-nya dia dok, dia nganggap itu sebagai sebuah penyakit soalnya jadinya ya. Oke. Berarti kan nggak sedikit lah dok ya. Jadi memang sekarang semoga jadi aware teman-teman di rumah sana bahwa ternyata saat sudah umur di atas 5 tahun ini, saat kita sudah bukan baby lagi, memang ini harus dicek segera sih sebenarnya. Oke. Nah dok, kenapa kasusnya lebih sering di perempuan nih? Kenapa di laki-laki tuh kalau saya dengar-dengar sih, kayak contoh di rumah saya aja mungkin yang perempuan yang lebih, aduh ngompol lagi nih hari ini, ngompol lagi nih hari ini. Ada yang ini nggak dok? Ada pengaruhnya nggak? Ya, sebenarnya mengompol itu bisa mengenai diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Cuma perempuan risiko atau terpapar risikonya lebih tinggi. Kalau perempuan itu memang dia seharusnya mendapat medali kehidupan ya, karena kalau perempuan itu secara alami setelah dia menikah, dia harus hamil, melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia harus menggendong anaknya. Kemudian belum lagi dia harus membantu suaminya untuk bekerja, mencari nafkah. Kemudian dia harus menghadapi fase menopause, di mana estrogen mulai turun. Saat dia usia lanjut, nenek-nenek dia harus, istilahnya orang Bali, ngempu lagi, ngempu cucu lagi gitu ya. Nah, kondisi ini menyebabkan ya risiko kehamilan itu akan menyebabkan pelvic floor muscle, namanya otot-otot dasar panggul itu menjadi lemah. Jadi kalau normalnya otot panggul itu kayak elastic bandage, jadi elastisitasnya bagus. Tapi kalau bebannya saat kehamilan 9 bulan dia dibebankan, dia seperti karet gelang yang ditarik melebihi kemampuannya. Jadi dia akan menjuntai. Elastisitasnya kurang. Belum lagi pada saat melahirkan, dia akan mengalami trauma persalinan namanya. Dia melewati vagina bayinya, ada mikrotrauma, kemudian cedera, mungkin cedera akibat bayinya, akibat persalinan, belum lagi cedera iatrogenik. Nah, ini akan menyebabkan otot panggulnya lelah, istilahnya. Lelah ini artinya otot panggul yang bertugas menyangga kandung kemih, menyangga saluran kencing atau uretra itu menjadi kendor. Ya, ini yang menyebabkan istilahnya pada perempuan itu kejadiannya 2-3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Ya sedikit ada kandung kemihnya terisi, kalau kandung kemihnya nggak kuat,
uretranya nggak kuat, keceprit dia gitu. Jadi terjadilah mengompol. Medal, jadi medal kehidupan untuk wanita. Haknya kita beri penghargaan seharusnya. Betul. Penghargaannya apa? Kita berikan mereka hak untuk mendapatkan atau diperhatikan atau dirumuan kesehatannya. Mereka ini harus kita bantu karena sudah berjasa terhadap kehidupan. Betul, setuju banget sih. Berarti gitu dok ya, karena kan sepaham saya nih, biasanya kejadian seperti ini kan cenderung sama orang-orang yang lebih berumur atau orang-orang tua. Dari dokter sempat sebut juga kayak menopause seperti itu. Berarti menopause ini benar-benar berpengaruh berarti dok, atau gimana? Ya, menopause itu tidak semua akan mengalami ngompol, tapi memang perjalanannya selain berkurangnya estrogen tuh berpengaruh banget. Dia mempengaruhi bagaimana biochemical seperti asetilkolin, bagaimana kekuatan kolagen pada otot-otot dasar panggul, sehingga menyebabkan ya secara umum kalau estrogen itu turun, fungsi atau bladder function untuk kencing itu secara umum akan terganggu. Bagaimana kontraksinya, bagaimana mekanisme menutup uretranya, terganggu dia semua. Walaupun tidak semua menopause akan mengalami mengompol, tapi sebagian besar itu tinggi kejadiannya. Karena risiko ini akan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada yang menopause dengan obesitas, ada yang menopause dengan orang yang sudah melahirkan 2-3 anak, lahir normal, kemudian kebiasaan behaviornya, lifestyle-nya juga semua mempengaruhi, sehingga kalau diakumulatif itu risiko ini akan membuat orang itu lebih cenderung bisa terkena risiko mengompol. Jadi berarti dok, menopause sudah dijelaskan, berarti kan memang secara umur, memang di segi umur apapun akan bisa terkena risiko ini. Betul. Apalagi yang dokter bilang tadi, bahwa ibu yang setelah melahirkan, yang terpengaruh oleh berat badan dan lain-lain, kayaknya memang, kalau dari dokter sendiri cukup banyak nggak dok? Ada, atau kan memang sangat agak jarang dibicarakan nih, jarang berani diungkapkan sama ya, tapi cukup banyak nggak kasus yang dokter tangani sendiri untuk ibu-ibu hamil gitu, terutama ibu-ibu yang hamil atau yang pasca melahirkan yang sering-sering ngompol gitu? Banyak ya, kasusnya memang banyak ya. Pasien itu berdasarkan data, ini uniknya ya, kalau pasien ngompol itu biasanya kalau dia mengompol itu, kalau dia ngobrol di meja makan dengan keluarganya, mereka nggak akan membicarakan. Karena apa? Karena dia risih, takut kalau mengganggu suasana. Jadi menganggap hal itu hal yang tabu. Jadi mereka akan mendiamkannya. Bahkan dalam studi itu mengatakan dia harus menunggu sampai 6 tahun. 6 tahun dia nggak sembuh-sembuh baru datang ke dokter. Walaupun dia educated. Ya dia baru datang ke dokter untuk mencari pertolongan. Jadi sebenarnya kasus yang saya tangani sendiri banyak, dan lebih ironinya lagi, kasus yang banyak di daerah atau di masyarakat itu yang belum muncul kemerdekaan itu sudah banyak juga. Bahkan dalam penelitian survei itu, kalau survei itu kan ke masyarakat dia nanya satu-satu, ditemukan bahwa kalau ibu-ibu ya ditanya pernah ngompol apa enggak, itu angkanya 15-50%. Artinya kalau ada ibu-ibu nih 10 orang ngumpul gitu arisan, tunjuk 2 atau 3 orang sampai 5 orang itu ngomong. Cuma nggak bercerita. Bukan hanya laki-laki loh yang tidak bercerita. Ternyata untuk masalah ini perempuan juga nggak bercerita. Gitu. Nah dok, ini biar kebuka aja sih. Berarti berat badan juga mempengaruhi nggak dok ya? Berat badan. Betul. Berat badan adalah faktor risiko yang paling signifikan menyebabkan ngompol. Kenapa? Karena berat badan, istilahnya kalau berat badan itu kita pakai parameter BMI, Body Mass Index, yang dihitung berdasarkan tinggi badan dan berat. Kalau BMI normal itu di bawah 25. Jadi kalau di atas 25 itu namanya overweight. Kalau misalnya di atas 30 itu obese. Ya. Kalau berat badan tinggi, ya overweight ke atas, itu bayangkan ada bola di perut, bebannya banyak ya. Kalau hamil itu kan 9 bulan, kalau overweight dibiarkan ya jadi detik demi detik, kemudian jam demi jam, hari demi hari dia memberi tekanan kepada kandung kemih dan otot dasar panggul. Itu akan menyebabkan laxity atau fatigue. Fatigue itu artinya
kelelahan dari otot polos, otot dasar panggul itu untuk menyangga, sehingga dia jatuh. Nah, telah dilakukan penelitian bahwa 1.500 wanita overweight di Thailand kalau nggak salah, 1.500 dikumpulin, ternyata risiko untuk terjadinya ngompol itu 3 kali lipat dibandingkan yang normal. Nah, bahkan mereka melakukan penelitian yang lain bahwa menemukan bahwa ketika cukup mengurangi 5-10% aja berat badan, misalnya 80 kg gitu ya, diturunkan 8 kilo, 5 kilo sampai 8 kilo saja, itu sudah cukup untuk secara signifikan mengurangi terjadinya ngompol. Jadi itu mengurangi berat badan itu adalah salah satu terapi komprehensif untuk selain mencegah juga untuk meningkatkan hasil outcome program terapi kita untuk mengatasi pasien yang dengan ngompol. Nah dok, kita kan udah ngebahas nih, maksudnya teman-teman juga sekarang udah harusnya sedikit enggaknya udah mulai aware nih bahwa memang mungkin di rumah-rumah sana baru ngerasa kayak oh iya. Gimana sih dok kayak pencegahan dini deh? Pencegahan dari diri sendiri mungkin buat teman-teman yang lagi hamil sekarang, buat teman-teman yang pasca hamil atau yang memang merasakan bahwa oh ya mungkin saya memang overweight nih, saya harus mengurangi mengganti ini. Cuma ada nggak sih dok pencegahan awal deh gitu? Pencegahan mungkin secara umum ya, memang konsepnya adalah ngompol itu sebenarnya ada 2. Ngompol atau tipe ngompol ada 2 secara garis besar. Ngompol yang disebabkan oleh tekanan abdomen, tekanan perut yang tinggi, di mana pintu keluarnya lemah. Itu yang kita sebut, yang kita bicarakan dari tadi adalah stress incontinence. Stress incontinence itu artinya ngompol yang disebabkan karena ngeden. Satu lagi adalah ngompol yang tipe urgensi atau urgency incontinence. Urgency incontinence itu ketika ngompolnya itu ciri-cirinya ya, dia bolak-balik ke kamar mandi dan bahkan sebelum dia sampai di kamar mandi urinnya udah keluar, Nah itu banyak dan ini sangat mengganggu. Nah kemudian untuk mencegah, kalau kita ngomong pencegah ya, kita harus mencegahnya mulai dengan behavior itu ya pola tingkah laku, termasuk mengurangi berat badan karena overweight itu sangat mempengaruhi. Kemudian makan dan minum harus dijaga juga. Ada makanan dan minuman yang iritatif. Jadi sifatnya kalau makanan itu ekstrim di mulutnya, terlalu manis, terlalu asin, terlalu panis, terlalu berminyak, itu akan menyebabkan iritasi juga. Kandung kemih itu istilah orang Balinya ngerebet ya. Itu bisa dihindari. Ada juga yang minuman seperti misalnya kopi, soda, alkohol, teh, itu dapat menyebabkan diuresis like. Dia menyebabkan kencing, jumlah kencing lebih banyak dan iritasi juga. Orang itu akan sering kencing kalau minum itu. Kemudian kebiasaan sehari-hari ya, kalau misalnya seperti misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat itu sudah mengalami sedikit gejala ngompol, itu di rumah bisa dilakukan exercise, Kegel exercise. Kegel kan? Udah pernah ngerjakan? Belum. Kegel exercise itu adalah hal yang sangat jitu dan praktis dikerjakan dan gratis tentunya ya. Itu caranya adalah dengan kita kayak suka nge-gym itu ya, core, kayak mengunci perut bagian bawah, mengunci lubang anus itu ditutup. Itu bisa dikerjakan sambil nonton TV. Nonton TV, ditutup anusnya 5 detik, 10 detik, kemudian dilepaskan relaksasi. Itu direpetisi sampai 10 kali. Nah, itu dikerjakan 3 kali sehari. Itu dengan sendirinya akan menguatkan otot panggul, sehingga suatu saat terjadi tekanan tiba-tiba dalam abdomen itu, otot panggulnya sudah refleks, sudah terlatih dia menahan, sehingga tidak terjadi keciprit ini. Kalau tipe yang urgency incontinence itu berbeda. Kalau urgency incontinence itu berbeda dengan stress incontinence. Penyebabnya adalah bukan kelemahan otot dasar panggul, tetapi penyebabnya adalah di mana kandung kemihnya hipersensitif dan hiperkontraktility. Artinya apa? Kandung kemih itu sebenarnya ya diciptakan oleh Tuhan, sudah diatur dengan sedemikian hebatnya ya. Ada istilahnya first desire follow. Jadi kalau kita minum nih,
ketika buli-buli atau kandung kemih itu terisi urin 150 cc, kandung kemih itu akan memberikan informasi ke kita, Mas, ini sudah waktunya untuk kencing gitu. Oh, lagi wawancara nih, nggak bisa, ditunggu dulu. Oke. Nah, akan ada feedback atau memblok sensasi itu, sehingga sensasi itu akan berkurang atau menghilang, sehingga memberi kesempatan untuk kandung kemih itu mengembang lagi tuh. Mengembang lagi sampai kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal buli itu kalau dewasa 400 cc. Jadi kita bisa nunggu. Nah, ada yang bertanya, boleh nggak sih nahan kencing? Boleh. Tapi tidak lebih dari 3 jam. Kenapa? Karena buli-buli itu kalau minum kita normal, itu diisi 100 cc per jam. Jadi kalau 3 jam, 300 cc. Sampai 4 jam kita boleh menunggu, karena itu akan baru mencapai kapasitas buli maksimal. Pada saat itu nggak boleh ditahan lagi. Dia harus kencing. Pada pasien dengan urgensi inkontinensia, nah mekanisme ini, regulasi ini berkurang. Dia tidak menunggu sampai 150 cc untuk memberikan informasi ke kita. Baru terisi 25 cc, kandung kemihnya udah ngasih tahu nih, kencing sekarang. Dan menahan kencing itu tidak memberikan efek cut, memblok. Jadi walaupun kita tahan, nggak mau dia akan mengejar agar kita untuk kencing. Nah, ini yang menyebabkan orang itu bolak-balik beser. Istilahnya toilet mapping. Ya, toilet mapping tuh kalau misalnya kita ke mall, cari toilet. Pasti nggak toilet. Betul, kita jangan jauh-jauh dari toilet. Nah, itu bukan hidup namanya, itu bertahan. Benar-benar. Nah, jadi kedua masalah ini sangat signifikan, dan memang kalau ditanya cara mencegahnya harus mulai dari behavior. Behavior itu adalah ya minum air putih harus cukup, jangan menahan. Justru ada yang berkata bahwa bagaimana kalau minum airnya dikurangi biar nggak ngumpul, itu salah. Semakin sedikit minum, semakin pekat urinnya, semakin iritatif dia, semakin malah menyebabkan bertambahnya keluhan, dehidrasi, kulit jadi keriput, gangguan fungsi ginjal. Jadi minum itu penting. Ya, jadi behavior terapi dulu, lifestyle modification. Ya. Jadi memang harus ngobrol. Ya, kalau datang ke dokter, semua akan dijelaskan bagaimana mencegah, atau kalaupun sudah mengalami ngompol, bagaimana tidak memperparah keadaan, dan bahkan solusi untuk terapinya langsung kita akan jelaskan. Berarti tadi ada 2 dok ya. Yang pertama yang stresnya dengan senam Kegel itu apa sebutannya tadi dok? Stress incontinence, penangannya Kegel exercise. Kalau urgensi incontinence itu bukan Kegel exercise, tapi itu memang harus dengan langsung treatment medical. Umumnya pakai medical treatment agar jadi obat-obat itu bekerja agar sensitivitas atau kontraktilitas dari kandung kemih itu, muscle-muscle-nya menjadi lebih relaksasi. Itu harus medical treatment. Nah, kalau kita ngomongin yang tadi itu dok, yang dari stres itu, yang maksudnya yang harus kita latihan core dengan Kegel itu. Nah, misalnya nih dok, ada nggak sih olahraga lain selain Kegel gitu yang misalnya bisa at least membantu? Apakah mungkin ada nggak ya dok ya? Atau memang Kegel udah spesial gitu? Ya. Memang fisioterapi. Masalah wanita itu ya menarik sekali pertanyaannya. Nah, masalah kewanitaan itu memang garda terdepannya saat ini ya. Kalau dokter itu apalagi ada sistem berjenjang BPJS. Itu garda terdepannya adalah general practitioner, dokter. Kemudian yang ada di depan juga adalah rehabilitasi medik, urologi kita, sama ginekologi. Ya. Mereka itu bertugas, semua garda terdepan ini bertugas memberikan edukasi. Di sini juga ada peran preventif. Berapa kali kita seminar untuk menguatkan pelayanan terdepan, informasi tentang ngompol. Kita juga memberikan edukasi langsung ke masyarakat. Dan menariknya seperti pertanyaan tadi, saya ini overweight, tidak mudah. Dokter bilang turunkan berat badan. Gampang kalau bilang kan, turunkan berat badan tidak semudah yang dikira ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, dia bertanya gini, apakah saya bisa nge-gym? Kalau nge-gym kan gitu ya, training gitu. Olahraga apa yang bisa saya lakukan untuk
mencegah dia ngompol, mencegah saya ngompol, Bisa tapi juga mengurangi. menguatkan. Nah, sebenarnya olahraga sendiri itu membantu. Ya, nge-gym, ya kalau nge-gym nggak? Sudah tidak. Nge-gym itu ya kalau dengan trainer dengan bagus dengan Yeah. menggunakan konsep, kita harus mengunci. Misalnya angkat beban, kita harus mengunci bagian core, abdomen atau perut bagian bawah, kemudian pelvic floor muscle, anusnya juga ditutup, ya ditutup, sehingga pressure tekanan itu tidak akan bizar itu membuka semua pelvic floor. Ketika kita mengunci itu dengan sendirinya akan melatih otot dasar panggul itu menjadi kuat. Jadi nge-gym itu boleh, olahraga itu boleh. Olahraga yang bagus itu memang dikatakan yoga, gitu ya, kemudian pilates yang ada training apa namanya, trainernya tapi agak mahal sedikit ya. Pilates mahal, yoga mahal, tapi ada kok yang dipakai grup itu kan. Iya, benar. Kemudian berenang itu bagus. Oh. Ya. Tapi jangan menghilangkan olahraga kalau Anda takut ngompol. Karena Oke. apa? Karena olahraga itu, kalau kita lihat ngompol itu orangnya stres. Kalau olahraga itu ada 3 hormon yang bekerja di sana. Ada hormon dopamin, hormon endorfin, sama serotonin. Ya, kalau hormon endorfin itu istilahnya painkiller dia. Oke. Jadi painkiller itu orang yang olahraga itu pernah dengar istilah runner high, jadi kayak narkoba dia. Karena menimbulkan euforia. Ya orang itu bergembira gitu. Kalau hormon dopamin itu hormon reward, penghargaan, motivasi. Jadi nggak heran kalau orang sudah biasa lari, bersepeda, itu dia pingin ngulang lagi, menagih dia. Jadi hormon motivasi itu yang membuat orang itu ingin lagi. Yang terakhir adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini yang penting. Serotonin itu mau meningkatkan mood, meningkatkan suasana hati. Jadi kalau orang ngompol, gitu, stres, depresi, olahraga itu penting. Jangan dihilangkan ngompolnya. Jangan dihilangkan, tapi gunakan strategi. Gitu. Jadi olahraga itu udah gratis, udah meningkatkan suasana hati, justru bisa menguatkan pelvic floor muscle. Kalau dengan strategi yang baik, jadi tidak menghilangkan olahraga. Gitu. Oke, berarti emang bukan saya bilang cukup mudah, tapi emang bisa di-prevent dari rumah. Betul. Oke. Ya. Nah dok, kita coba ngomongin dampaknya deh sekarang. Kalau misalnya tentang ngompol ini, dampaknya ini akan berbahaya nggak sih untuk mungkin sampai entah bisa komplikasi atau apa, saya kurang paham. Bisa dijelaskan apakah dampak dari ngompol yang tidak segera dikomunikasikan, dikonsultasikan atau diobati akan bisa membahayakan untuk nyawa atau memang lebih ke kehidupan sehari-hari aja? Betul. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Terima kasih atas pertanyaan itu bagus. Jadi ngompol itu sebenarnya tidak berbahaya. Oke. Ya, tapi jangan salah. Ketika orang atau wanita, orang tua, wanita maupun laki-laki, ketika dia ngompol, itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, kecemasan, depresi. Dia akan menarik diri dari sosial. Ya. Kemudian kalau orang yang sembahyang gitu misalnya, pura orang Bali itu malu dia. Dia walaupun memakai pampers, dia takut dari rasa atau bau pesing. Higienanya menjadi nggak bagus. Jadi benar-benar orang-orang yang mengalami ngompol ini stresnya amat tinggi. Bahkan usia muda ya, tidak jarang saya temukan ya usia muda yang ngompol, yang mereka tidak datang atau terlambat datang, dia menceritakan dengan sedihnya bahwa untuk mengurangi ngompol dia harus menggunakan pampers, panty liner yang tidak semua orang mampu lah ya untuk membeli. Sehingga dia menggunakannya berulang, kadang-kadang tidak menggunakannya dan membiarkannya, dan bahkan mengurangi minum seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika dia datang, dia sudah tidak terawat, wajahnya pucat, kulitnya keriput, cowong. Dia stres. Saya tidak ingin hidup seperti ingin mati saja. Jadi, kadang-kadang juga salah satu pasien saya bilang bahwa dia ditinggal oleh suaminya. Kenapa? Hubungan seksual nggak bisa berjalan dengan lancar. Ada istilahnya coital incontinentia. Jadi saat berhubungan badan, dia ngompol. Jadi itu tidak nyaman buat wanita dan juga pasangannya. Jadi trauma. Nah ini sangat buruk akibatnya. Dia harus ditinggal oleh suaminya. Itu kan sangat-sangat ironi. Nah ini yang perlu kita sampaikan bahwa walaupun dia tidak menyebabkan kematian,
Tapi mengembalikan kualitas hidup, menyembuhkan ngompol itu seperti menyembuhkan orang dari kanker. Oke. Dia akan hidup kembali. Gitu. Jadi pasien-pasien yang diterapi dengan baik, kemudian yang puluhan tahun ngompol akhirnya bisa sembuh. Satu hal yang dia ucapkan bukan hanya terima kasih, tapi dia bilang bahwa dokter telah mengembalikan hidup saya. Pasti. Dokter sudah mengembalikan bagaimana rasanya hidup lagi. Dan itu kalau saya sebagai dokter, itu nggak bisa dinilai dengan uang. Betul. Itu adalah fulfill our oath sebagai dokter. Jadi ada sumpah dokter tuh, bahwa kita harus mementingkan kesembuhan pasien itu nomor satu. Kita harus mengabdikan diri kita untuk kemanusiaan. Di situ seperti kita fulfill our word. Jawab sumpah dokter, nggak bisa dinilai dengan uang. Betul, luar biasa pasti itu dok ya. Dok, saya jadi tertarik nih dok. Cukup banyak nggak kasus yang tentang kita bicara agak yang tentang berhubungan badan tersebut di Indonesia atau pasien dokter cukup banyak kasus seperti itu dok ya? Memang secara ilmiah studi atau survei tidak ada report. Ya tidak ada report karena apa? Karena seperti yang saya bilang ngompol aja mereka nggak bicara. Apalagi kalau mereka berhubungan badanan harus basah karena urin. Tapi sekarang dengan media sosial seperti yang kita lakukan sekarang ini sangat bermanfaat. Saya harapkan ini kan bukan iklan tapi ini edukasi kepada masyarakat. Kita ingin bahwa orang-orang di sana itu yang mengalami keluhan seperti tadi itu untuk datang. Saya ini ada gangguan loh pada saat hubungan seksual. Dia berani datang dan menyampaikannya. Dan itu kita anggap bukan hal yang tabu. Justru orang yang educated, yang penuh dengan informasi, orang atau pasien yang cerdas, dia justru datang. Harus betul. Nah, nanti kalau misalnya ada dokter yang menjawab, gini aja kok datang ke sini, ya udah terima aja. Itu kurang bersih, higienanya nggak bagus. Dokternya yang salah. Betul. Ya, pasiennya yang pintar. Kalau dia datang pintar. Kita akan menjamin kalau misalnya pasien-pasien ini datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter, kita tidak akan menghakimi. Kita akan mencari solusi bahwa memang ada kelainan yang harus kita perbaiki. Dan solusinya di depan mata. Anda bisa sembuh dengan kasus seperti ini. Ya. Soalnya karena memang di dalam hubungan rumah tangga kan memang itu adalah hal yang sangat-sangat kunci untuk mempertahankan soalnya. Betul. Ketika pacaran sama menikah beda. Iya benar, pacaran mungkin happy aja dok ya. Aduh basah. Ketika menikah itu menjadi sudah kebutuhan yang menjadi kebutuhan seksual itu. Beberapa orang yang mulai sadar bahwa kebutuhan itu untuk dipenuhi. Dan ketika dia merasa kualitasnya kurang, dia akan datang ke dokter. Itu sudah menunjukkan bahwa informasi masyarakat sekarang mulai edukatif. Betul. Mulai aware. Mereka tidak datang bukan karena hanya disease saja. Diabetes harus sembuh kan bukan. Tapi mereka sekarang masyarakat itu datang untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh, pasiennya merasa seperti yang saya bicarakan tadi. Saya berhubungan badan dengan suami nggak enak, kurang puas, orgasme saya nggak maksimal. Itu sebenarnya nggak mengancam nyawa, tapi kualitas. Sekarang masyarakat datang ke dokter untuk saya ingin hubungan badan saya lebih puas. Itu bagus. Itu menunjukkan bahwa knowledge atau edukasi masyarakat itu sudah cukup bagus. Jangan malu ke dokter teman-teman. Oke dok, sekarang coba deh sekarang kan tadi udah detail, udah enak nih. Saya yakin sih teman-teman pasti di rumah juga aware jadinya bahwa memang ini masalah memang ada. Dan memang ada solusinya juga. Jadi emang silakan kalau emang ingin dan sebaiknya sih, ayo kita aware, ayo kita datang ke ahlinya untuk dikonsultasikan. Nah, biasanya dok, saya takutnya masih banyak yang saya rasakan di lingkungan saya, orang-orang tuh karena masih sering menyepelekan nih dok. Kayak gitu kan. Jadi cara deteksinya tuh gimana sih dok? Kayak misalnya untuk pribadi deh, untuk diri sendiri. Oh, mungkin setahun sekali kok saya ngompolnya kayak gitu, jadi kayak biasa aja. Gimana sih cara mendeteksinya yang paling gampang? Kalau pasti kalau kita ada yang mendengarkan percakapan ini, dia membayangkan bahwa saya termasuk orang yang itu nggak ya? Jadi sebenarnya ngompol itu sangat sederhana untuk membuat diagnosis. Cukup bercerita. Jadi kapan ngompolnya, apa yang menyebabkan ngompol, dan apa yang memperberat ngompolnya gitu ya.
Misal seperti yang saya bilang tadi, secara main dua jenis ngompol itu ada yang stres dan urgency. Kalau stres itu sederhana. Ketika Anda melakukan strain tekanan perut yang tinggi, ya nonton sinetron lucu, ketawa terbawa, basah semuanya. Kemudian lagi zumba gitu, lagi joget, goyang-goyang, ngebor, ternyata basahnya bukan dari keringat tuh, tapi dari, nah itu artinya itu udah stres, tipe stress incontinence, harus diperbaiki pelvic floor muscle. Oke. Ya. Ketika misalnya ngompolnya harus bolak-balik ke kamar mandi, rasa urgensi, jadi takut sebelum di kamar mandi saya takut ngompol, bahkan keluar keciprit sebelum kamar mandi itu urge incontinence. Ya, biasanya seperti ini harus ditangani dengan medical obat, ada obatnya. Kemudian satu lagi kalau pada pasien laki-laki, terutama di atas 50 tahun masih banyak itu kejadiannya. Jadi kalau laki-laki itu mulai aging, mulai menua, ada proses alami pembesaran prostat. Oke. Pada saat itu pasien akan merasa kencingnya mulai tidak lancar, kencing sering pada malam hari, kemudian setiap kencing tidak tuntas. Ketika kandung kemihnya masih terisi urin, setiap kencing ada sisa, dia akan terus-terusan diinformasikan untuk kencing lagi. Nah itu disebut sebagai incontinence yang tipe overflow. Penanganannya sendiri baik ya. Kalau pada pasien laki-laki usia tua penyebabnya prostat, itu disebut sebagai overflow incontinence. Ya, terapinya adalah mengatasi prostatnya. Jadi prostatnya kalau membesar, diberikan obat untuk merelaksasi prostatnya atau mengurangi volume prostatnya. Bahkan kalau dia ekstrim berat, kita lakukan operasi yang minimal invasif. Sekarang operasi tidak menyeramkan lagi kayak dulu. Jadi tindakannya bisa minimal invasif. Nanti kita bahas sedikit nih lebih lanjut tentang operasi itu. Berarti semoga sih dari apa yang kita bahas hari ini sedikit enggaknya teman-teman di rumah itu jadi kemungkinan kayaknya saya yang stres deh karena memang otot saya atau ototnya emang saya besar. Berarti memang hal seperti itu penting lah dok ya nanti untuk bisa disampaikan ke tenaga ahlinya ya berarti ya. Nah dok, biasanya nih saat memang biar mungkin orang yang mau ngecek sekarang biar nggak takut deh, biar nggak worry lagi, biar nggak ngerasa malu lagi karena memang dari tadi yang digaris bawahi memang rasa malu untuk mengungkapkan atau berkonsultasi dengan orang lain itu. Nah biasanya kalau saat pemeriksaan itu apa sih yang biasanya dilakuin? Pemeriksaan ke dokter itu cukup dengan ngobrol sebenarnya, bercerita tentang, dokter akan menanyakan bagaimana kapan terjadi ngompol seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin pemeriksaan fisik sederhana, pemeriksaan vagina, kemudian ada pemeriksaan yang non-invasif seperti USG gitu ya, untuk melihat apakah ada sisa urin setiap kencing. Kemudian ada uroflometri untuk berapa sih pancaran kencingnya. Itu pemeriksaan itu sederhana, jadi jangan takut ke dokter gitu. Kalau kita ke dokter, Anda mengatakan keluhan yang ngompol, kita akan sama-sama cari solusi. Dan ada pemeriksaan yang invasif dan jangan takut harus dioperasi gitu, jangan dulu karena memang penanganan dari ngompol ini umumnya konservatif. Konservatif itu yang the main core atau first line treatment. Oke. Maka dari itu yang tadi dokter juga bilang ya memang tidak membahayakan untuk hidup. Ya, tidak membahayakan nyawa. Oke. Nah, dok. Nah, ini kan supaya meluruskan juga sama teman-teman karena mungkin sebelum kita bicara di sini mungkin banyak yang lakuin hal ini. Misalnya ada orang yang menganggap bahwa saya punya masalah ngompol nih dan dianggap sebagai bisa kali nyari obat langsung ke apotek. Itu gimana menurut dokter? Apakah memang boleh? Apakah memang ada dan memang bisa untuk dengan diri sendiri diagnosa bahwa saya ngompol, saya beli obat sendiri deh ke apotek tanpa harus konsul ke dokter spesialisnya? Untuk ngompol ini memang harus digarisbawahi bahwa membeli obat sendiri itu tidak wise ya, tidak bijaksana. Ini bukan penyakit yang flu gitu misalnya kita datang untuk membeli paracetamol. Ya, tapi ini adalah ngompol yang didasari oleh patofisiologi khusus. Jadi ngompol itu ada tipenya berbeda, penanganannya juga berbeda. Efek samping obat itu berbahaya. Jadi kalau menggunakan obat yang tidak sesuai dengan patofisiologinya, kita lebih khawatir efek sampingnya dong. Tidak efektif, justru dapat efek sampingnya. Jadi tidak disarankan untuk membeli obat sendiri, mentreatment sendiri. Lebih baik konsultasi.
Nah dok, ini unik nih. Saya dapat note. Ini menurut saya ini hal baru buat saya nih. Suntik botox untuk masalah kencing merembes. Itu benar dok? Maksudnya ada pengaruhnya atau gimana? Ya, botulinum toksin itu sebenarnya kan botox itu kita gunakan terkenal untuk kecantikan ya. Sebenarnya secara medis untuk neck sebenarnya muscle kayak pada neck awalnya, kemudian dikembangkan untuk kecantikan. Ya kalau misalnya cara kerja dari botulinum toksin itu sebenarnya adalah untuk memblok acetylcholine, ada hormon atau biochemical yang bekerja untuk menyebabkan kontraksi otot atau muscle. Jadi kalau disuntik botox di wajah, itu ceritanya memang mengencangkan kulit. Tapi sebenarnya cara kerjanya bukan mengencangkan kulit, tapi dia merelaksasi otot. Dia nggak kerja di ototnya. Kalau kita berkerut ini ada garis di sini kan, coba berkerut. Itu berarti nggak suntik botox. Dokter mau sponsorin mungkin? Kalau nggak bisa berkerut berarti ya paralisis, ototnya direlaksasi sehingga kulitnya jadi kenceng. Nah, teknik ini juga bekerja pada saat kita mengatasi ngompol, terutama yang tipe urgensi. Iya, betul. Urgensi itu disebabkan oleh kelebihan, sensitivitas atau kontraksi ototnya berlebihan. Jadi kita bisa suntik tuh, muscle di detursal muscle dengan teknik minimal invasif, jarumnya disuntik cetik-cetik sama 20 kali, sehingga muscle-nya menjadi relax ya kayak di reset gitu, sehingga kontraksi yang berlebihan itu menjadi berkurang. Karena ada pasien dengan urge incontinence atau urgency incontinence, itu keluhannya benar-benar luar biasa. Ada pasien saya 20 kali kencing dalam 1 jam. Dalam 1 jam? 1 jam 20 kali. 24 jam, bayangkan. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja. Kasus seperti ini memang kita awali dengan medical treatment, tapi ketika itu gagal, kita nggak mungkin biarkan. Tapi botulinum toksin adalah salah satu treatment pilihan. Oke. Sehingga ketika kita suntik botox, dia relaksasi, otot kontraksinya berkurang, jarak kencing itu menjadi memanjang. Bisa 1 jam sampai 2 jam sekali. Cuma kelemahannya botulinum toksin itu harus repetisi. Sama kayak wajah direpetisi lagi. 6 bulan, sebulan kali di-repeat lagi. Udah tetap ya dok ya? Nggak bisa sekali untuk selamanya, ini memang ada repetisi. Memang ada ya penelitian mengatakan bahwa itu sebagai inducer. Inducer itu cukup sekali, nanti berikutnya sambil jalan kita lakukan fisioterapi, behavior terapi, lifestyle mungkin cukup sekali. Atau diulang nanti kita tentukan dalam perjalanannya. Berarti memang bisa. Nah dok, tadi kan sempat dibilang operasi itu unik tuh. Sampai butuh operasi. Takutnya ya dengan kata operasi itu, takutnya teman-teman di rumah, malah mungkin ibu-ibu di rumah jadi agak khawatir nih, lebih takut lagi berani buat konsul atau cari penanganan. Nah, operasi ini pasti akan dilakukan atau bagaimana sampai perlu dioperasi itu gimana sih dok? Ya, ini penting juga bahwa ibu-ibu atau nenek gitu ya yang ngompol, sebenarnya datang ke dokter itu jangan takut, karena langkah awal treatment terapi dari dokter untuk mengompol ini adalah bukan operasi, tapi dengan konservatif. Konservatif itu adalah bagaimana kita mengajarkan behavior, bagaimana mengubah lifestyle, dan konservatifnya adalah yang utama adalah PFMT, pelvic floor muscle strengthening, menguatkan otot panggung. Dan amazingnya, mencengangkan bahwa konservatif treatment pada kasus yang ringan sedang itu angka keberhasilannya sampai 80%. Jadi jangan takut dulu, datang konsultasi, kita kasih solusi, kita ngobrol, kita tentukan ini cocoknya konservatif atau operasi. Umumnya konservatif kita coba dulu. 6 bulan konservatif treatmentnya gagal, baru opsinya adalah tindakan operasi itu tanda kutip ya tidak seperti yang ditakutkan, bukan operasi besar, operasi lebar yang harus berbaring di tempat tidur dalam jangka waktu lama. Tapi sekarang udah canggih, teknologi kita maju, kita sudah mengerjakan teknologi gold standar. Ya, teknik laparoskopi, menggunakan sling, itu sudah gold standar dan bisa dikerjakan. Di balik kita nggak perlu teman-teman, sahabat-sahabat khawatir perlu keluar negeri gitu ya, karena di sini bisa. Jadi kalau di Indonesia, di Bali, kita bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, nggak usah mahal. Apalagi bisa ditanggung BPJS. BPJS itu nggak gratis loh. Kenapa? Karena
Kalau pakai BPJS memang pelayanannya gratis. Tapi yang nganterin harus ada transportasinya, dia harus meluangkan waktu dengan berjenjang dan lain sebagainya. Tapi sangat worth it, sangat worth it. Artinya kualitas yang kita dapatkan dengan pengorbanan yang ringan itu sangat worth it untuk dilakukan. Karena apa? Solusi atau kesembuhan itu di depan mata. Boleh nggak dok, kayak dikasih gambaran sedikit deh? Kan tadi kalau memang kasus ringan dan sedang, kebanyakan kita berhasil lah di cara yang konservatif ini. Nah, tapi kalau memang sudah berat, biasanya tuh kenapa dok? Apakah itu yang rata-rata? Apakah itu yang dari stres itu? Apa memang ototnya memang tidak bisa? Atau apa sih dok tindakan yang dilakukan? Kenapa sampai perlu tindakan? Ya, umumnya yang berat itu adalah kelemahannya kronis, sudah lama. Oke. Trauma yang disebabkan oleh misalnya trauma kelahiran, melahirkan, ada trauma di sana sehingga gangguan laxity atau pelvic floor-nya terjadi gangguan berat. Jadi dengan pelvic floor muscle straightening aja menguatkan itu masih tidak cukup kuat untuk menutup. Yang kita lakukan adalah intervensi, menguatkan dengan bantuan. Ya, caranya adalah kita mengangkat bladder neck namanya, leher kandung kemihnya itu ke tempat asalnya semula, karena kandung kemih itu bladder neck-nya turun pada pasien dengan ngompol. Jadi kita naikkan lagi. Kita naikkan dengan teknik minimal invasif, kita fiksasi atau suspensi. Kalau istilahnya Bird's colpose suspensi. Jadi nama lainnya adalah paravaginal colpose suspensi. Jadi muscle kanan kirinya itu kita suspend, kita kuatkan dengan menggantungkannya ke jaringan ligamentum pectineum. Itu jaringan yang sangat kuat. Sehingga dia kembali ke asalnya. Dan tindakannya sederhana. Kita kembalikan saja ke tempatnya, dia bisa kembali normal fungsinya. Dan ada juga teknik sling. Sling itu kita menggunakan alat device tambahan untuk dipasang sehingga menyangga. Ya, menyangga ini tindakannya juga minimal invasif dan bisa dikerjakan 1 hari pasiennya pulang. Gitu. Bisa pulang, bisa langsung aktivitas, tidak nyeri. Yang sebetulnya tindakan seperti ini dibius, gitu. Nggak usah khawatir. Gitu. Ini khusus kita lakukan untuk untuk kasus-kasus yang cukup berat. Biasanya kita konservatif dulu selama 6 bulan. Ketika 6 bulan tidak berhasil, dia masih ada keluhan, baru masuk ke tindakan tersebut. Dan tindakannya pun setelah dijelaskan oleh dokter ya memang bukan operasi yang besar, yang menakutkan, yang bisa benar-benar mengkhawatirkan. Sebenarnya nggak dok, ya memang kalau yang saya tangkap secara awam, berarti memang hanya untuk mengembalikan, untuk preventif, untuk bisa untuk terapi lagi berikutnya seperti itu. Oke. Semoga cukup menjawab semua kekhawatiran teman-teman di rumah dan ibu-ibu di rumah. Oke dok. Ada pertanyaan terakhir nih dok. Cukup sering muncul. Perempuan sebaiknya melahirkan secara sesar agar terhindar dari masalah kencing merembes, itu benar dok? Oh ya, jadi memang ada isu bahwa salah satu penyebab dari ngompol, incontinence itu adalah ketika ibu-ibu itu melahirkan secara normal. Melahirkan per vaginam secara normal. Tapi ini sudah dilakukan penelitian. Jadi diteliti nih di luar sana ya, bukan di Indonesia. Jadi dia membandingkan antara 15.000 wanita yang melahirkan normal dengan seksual cesaria. Ternyata memang yang melahirkan normal itu 2 kali lebih tinggi risiko terjadi ngompol, lebih tinggi. Tapi anehnya ada penelitian lagi 1.500 wanita yang mengalami seksual cesarian, ternyata angka ngompolnya 30%. Jadi ini artinya bahwa bukan teknik delivery-nya yang menentukan. Seksual cesaria juga menyebabkan ngompol berisiko, melahirkan normal juga ada risiko menyebabkan ngompol. Jadi the main-nya adalah atau risiko yang paling berpengaruh adalah hamilnya. Jadi hamilnya itu adalah merupakan faktor risiko untuk terjadinya ngompol. Jadi jangan sampai kita berpikir daripada saya ngompol, saya pilih seksual cesaria, itu salah. Ya, karena pemilihan tipe teknik delivery melahirkan itu adalah harus sesuai dengan indikasi medis. Ya, dokter konsultasikan dengan dokter obgyn mana yang terbaik. Tidak memilih seksual cesaria untuk menghindari ngompol, karena itu pendapat yang salah gitu ya. Sama kayak hujan gitu ya, hujan kita takut basah bajunya dilepas, tapi kita kena hujan gitu ya, bajunya aman kita kena hujan ya, kita ngompol juga ya, akhirnya sakit juga gitu ya, nggak efektif, nggak relevan kalau memilih seksual cesaria untuk mencegah ngompol. Berarti untuk
memilih untuk melahirkan sesar juga maupun normal memang harus dengan indikasi medis, konsultasi Betul. dengan dokter kandungan. Ya. Baik. Untuk dari Dokter Budi sendiri ini, ada pesan nggak dok untuk perempuan-perempuan yang mungkin di rumah, yang mungkin masih muda maupun yang sudah tua, ada pesan nggak buat teman-teman yang mengalami kencing rembes ini atau ngompol ini tapi masih malu buat Iya, betul. speak up? Ya. Media ini saya harapkan ya, saya sendiri sebagai ketua Persatuan Kontinensia Cabang Bali, kami bekerja sama dengan tim. Saya ada dokter geriatri, kemudian dokter neurologi atau dokter saraf, dokter obgyn, ya. Semua kami berusaha secara aktif untuk jemput bola. Jadi karena banyaknya kasus di masyarakat itu, ya, di Asia itu banyak banget yang ngompol. Oh, Kalau dibilang 420 juta globally, itu setengah lebihnya itu ada di Asia. wow. Kenapa? Karena di Asia itu populasinya banyak, mungkin Betul. KB-nya nggak berhasil. Banyak anak, banyak rezeki, sehingga masalah ini katanya Thanos inevitable, nggak bisa dihindari, dan dia akan menjadi masalah yang krusial, menghabiskan kualitas, menghabiskan dana, membebankan negara untuk kesehatan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah, prevent. Jadi kita akan aktif menjemput bola melalui program edukasi ini. Saya berpesan bahwa bagi pasien yang mengalami ngompol itu jangan malu untuk datang berkonsultasi ke dokter. Ya, karena kalau Anda datang mengatakan masalah Anda adalah ngompol, Anda itu cerdas, Anda itu pintar, bahwa memang ada sesuatu yang salah dan memang ada solusi. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang punya saudara, orang tua, kakek, nenek yang ngompol, ajak mereka berbicara secara terbuka dan ajak mereka untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kami akan menjamin, kami tidak akan menghakimi, gitu ya. Dan solusi itu kita akan cari bersama. Karena sudah banyak terbukti orang yang datang mencari pertolongan, ya, kalau ditangani secara komprehensif, itu akan mengembalikan kualitas hidup mereka. Kualitas hidup itu penting. Ya, karena ketika kualitas hidup terganggu, ya, Anda akan menikmati sisa hidup Anda untuk bertahan, bukan untuk menikmati hidup. Jadi hidup itu terlalu berharga untuk dibatasi karena takut dengan ngompol, gitu. Ya. Setuju? Ya. Oke. Baik, berarti memang dalam penjelasan hari ini, memang ngompol ini sangat cenderung terjadi pada teman-teman mungkin yang lebih umum terjadi pada teman-teman yang perempuan, ibu-ibu yang baru setelah melahirkan atau yang sedang hamil besar atau yang memang sudah menopause, sudah cukup berumur, maupun yang obesitas tersebut, dok ya. Itu memang risiko terjadi memang sangat-sangat tinggi. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter, memang ada dua tipe stres dan tipe urgensinya itu, dok ya. Jadi memang dari kedua tipe tersebut bisa kita lihat bagaimana cara penanganan preventif di rumahnya seperti apa, lalu juga tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan setelah itu sudah dijelaskan semuanya oleh Dokter Budi. Terima kasih banyak, dok. Semoga apa yang disampaikan hari ini pada episode ini bisa benar-benar mengedukasi. At least harapan kami di podcast DSU ini untuk meraise awareness mereka bahwa memang memang ini adalah hal yang tabu mungkin menurut kalian, tapi ingat, dokter-dokter spesialis kita yang ahli ini sangat membuka diri, sangat memang menerima, mau kita rahasia-rahasia nggak apa-apa, tapi silakan komunikasi sama dokter spesialisnya aja. Karena yang dokter sudah bilang tadi, mungkin tidak membahayakan untuk nyawa, tapi sangat-sangat bisa mengganggu kualitas hidup kalian. Untuk itu, terima kasih banyak dokter. Mungkin kami tutup podcastnya hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, halo teman-teman. Nah, jadi kita di DSU nanti akan ada kegiatan seminar awam. Itu buat teman-teman yang pengen tahu tentang urologi, pengen tahu tentang masalah-masalah urologi, atau buat teman-teman yang memang punya masalah urologi nih. Boleh banget, kita open banget buat nampung masalah teman-teman semua. Kita akan buat di bulan September. Jadi buat teman-teman yang mau, boleh komen mau di bawah, atau DM kami, atau hubungi kami by WhatsApp. Boleh banget semuanya. Jadi kita terbuka untuk kalian semua. Let's go, ikutin seminar awam DSU. Jadi sampai ketemu di bulan September ya semua. Bye-bye.